Halo, selamat hari baik guys. Sekarang saya ada di Jalan Raya Aji Barang Wangon, tepatnya di depan SKB Aji Barang. Kami sedang goes dalam perjalanan ke selatan. Tujuannya adalah ke Masjid Saka Tunggal dan Taman Kera. Sekaligus nanti akan ke wisata Antap yang berada di Desa Cikakak, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Nah, ini video yang saya rekam menggunakan action cam Akaso V50X yang new version. Baru saya beli di tahun 2023 ini. Dalam video ini saya akan sekaligus sharing ya tentang alasan kenapa saya memilih action cam Akaso V50X dibanding dengan action cam yang lain. Baik teman-teman, yang pertama terkait setting video ya, di layar sudah tercantum. Saya menyeting video di resolusi 1080p 30 fps dengan AIS atau Image Stabilization on atau dinyalakan. Kemudian settingan yang lain, angle-nya saya pakai super wide. Di settingan yang baru di Akaso ini tidak muncul berapa derajat ya, tapi hanya super wide, wide dan normal begitu. Jadi saya pilih yang super wide. Kemudian distortion calibrationnya tidak bisa dipilih pada saat saya setting itu, jadi saya biarkan. WDR nya saya on kan, dead stamp saya matikan, dan satu lagi satu red ya, atau saturasinya saya setting di setelah yang normal, yaitu plus 0,3 kalau tidak salah teman-teman. Jadi ya begini penampakannya. Ini pada saat Minggu pagi ya, sekitar pukul 8 ya, jadi kondisi jalanan lalu lintas cukup sepi, cukup lengang mengingat hari Minggu. Nah, ini saya sudah sampai di perbatasan desa Tipar Kidul dan Windu Negara ya, jadi sudah masuk ke Kecamatan Wangon. Ini jalanannya lurus ya, rata juga. Berikutnya saya akan sharing ya terkait latar belakang kenapa saya pilih Akaso V50X ini dibanding action cam lain. Perlu diketahui teman-teman, ini videonya juga tidak saya edit ya, atau tidak saya filter pakai editing yang lain. Nah, itu di depan teman-teman saya sudah mulai kelihatan. Yang pertama, latar belakang saya memilih Akaso V50X adalah di konten video saya sebelumnya, kalau teman-teman nonton, yaitu pada saat konten pendakian gunung ya, Gunung Slamet atau Atap Jawa Tengah. Di video itu saya baru nyoba bikin vlog ya, jadi niatan saya memang ke gunung itu untuk mendokumentasikan video ya, atau dibuat vlog ya, walaupun sederhana. Jadi pada saat pendakian ke gunung itu tidak sia-sia ya, capeknya ada rekamannya. Kalau cuma foto kan saya rasa kurang ya di zaman sekarang. Minimal itu dibuat reels, ataupun ya itu saya karena lagi main YouTube, jadi saya sekalian bikin vlog. Kemudian saya simpulkan setelah saya rekam banyak hasilnya, ternyata memang merekam video atau membuat vlog pada saat pendakian ataupun hiking itu ribet ya kalau pakai HP. Ribetnya karena misalnya pada saat kita susah-susah mendaki harus sambil pegang HP ya, jadi itu ribet karena ukurannya cukup gede. Kemudian ya itu pasti karena bukan iPhone ya, bukan HP iPhone, jadi kestabilannya juga kurang, jadi bergetar, nggak stabil ya.
karena HP saya HP kentang. Saya masih pakai HP Realme 5 yang saya beli di akhir tahun 2019, jadi udah 3 tahun. Nah itu alasannya karena pakai HP ribet, harus kita keluar masukkan dari tas kecil ya pada saat mendaki, kurang simple, jadi banyak momen yang terlewat. Akibatnya itu kita kehilangan momen pada saat pendakian itu banyak, misalnya pada saat lagi kecapean, kemudian kita melewati trek ataupun jalur pendakian yang curam, yang terjal, itu tidak terekam ya, karena untuk proses mendaki saja sudah kesulitan, apalagi untuk pegang HP untuk merekam. Nah jadi itu banyak kehilangan momen. Dan setelah sudah jadi ya, melalui proses editing juga saya sadari memang kurang ya, hasilnya kurang, videonya agak pucat juga. Jadi saya rasa perlu menggunakan kamera lain ya. Jadi alih-alih saya beli HP baru, saya kepikiran ini action cam ya. Kenapa tidak pakai action cam ya, yang bentuknya kecil ya, bisa ditaruh di kepala, di atas kepala ataupun di dada tanpa dipegangi ya. Nah pasti menggunakan action cam akan merekam lebih banyak momen ya, momennya lebih banyak tertangkap, dan juga view atau angle-nya pasti lebih luas juga. Setelah saya pikir action cam, barulah saya cari di YouTube. Setelah itu barulah mengerucut ya, sebagai pemula mengerucut action cam kedua produk ya. Ada Akaso V50X dan Brica Bipro 5 ya, yang Alpha 3S. Jadi dua produk itu mengerucut, saya cukup bingung, awalnya bingung milih yang mana. Ada lagi GoPro ya, tapi kalau merek GoPro saya kira terlalu mahal lah bagi pemula. Jadi eman-eman ya, kalau bagi pemula langsung beli yang mahal. Jadi saya bandingkan ya, saya cari video komparasi di YouTube mengenai V50X ya, Akaso ataupun Bipro 5 Alpha Edition 3S. Saya tonton beberapa video, banyak ya, mungkin puluhan, ada dari akun Jatim Toys, yang Darmanto, dan akun motovlog lain ya. Setelah melalui beberapa pertimbangan, akhirnya ya saya memang memilih Akaso V50X ini. Ya di layar teman-teman, saya sudah memasuki wilayah di Lahar ya, ini dekat dengan area pabrik kayu. Dan berikutnya saya akan menjelaskan ya kenapa saya memilih Akaso V50X untuk action cam yang saya beli. Kita lanjutkan teman-teman. Setelah nonton beberapa video, akhirnya saya menjatuhkan pilihan ke action cam Akaso V50X ya. Sebenarnya sempat bimbang ya, sampai saya ikut kedua grup Facebook ya. Dan akhirnya saya memilih Akaso karena prioritas saya itu lebih ke kualitas video dan kestabilan ya, atau ada fitur AIS-nya. Memang keduanya ada fitur AIS, tapi setelah melihat perbandingan itu saya memilih Akaso intinya teman-teman. Sebagai perbandingan lain, sebenarnya harga Akaso V50X ini lebih mahal dibanding harga Bipro ya, Bipro 5. Di waktu sekarang ya, waktu saya cek di marketplace di Shopee itu rata-rata harga Bipro 1,3 juta, sedangkan Akaso itu lebih mahal 200.000 ya, atau 1,5 juta. Tapi waktu saya beli Akaso ini, alhamdulillah saya dapat harga 1.450.000 ya, jadi lebih murah 50.000. Makanya saya ambil
Kemudian kalau bisa saya simpulkan, ini keunggulan Akaso ya dibanding Bipro 5 itu, yang layarnya sudah touchscreen ya, atau layar sentuh sudah pasti, walaupun cuma satu ya layarnya, bukan double screen. Kemudian kestabilan layarnya saya rasa lebih oke ya dibanding Bipro. Kualitas videonya juga lebih tajam. Kemudian dalam paket pembelian kita akan mendapatkan 2 buah baterai yang ukurannya juga lebih besar dari Bipro, yaitu 1350 mAh. Selain itu dalam paket pembelian Akaso juga aksesorisnya lebih lengkap ya. Walaupun Bipro juga banyak ya, intinya ini sama lah. Karena kalau Akaso yang saya lihat di Jatim Tos itu bisa langsung dipasang tanpa menggunakan ini ya, bracket. Nah, ini saya sedang perjalanan ke selatan ini pada saat agak bingung teman-teman. Di depan ada sebuah truk ya yang jalannya pelan, ini jalannya agak nurun. Nah ya, jadi bingung ini nyalipnya, takutnya di belakang ada banyak kendaraan. Jadi kalau gowes memang harus hati-hati teman-teman, jangan langsung seradak seruduk ya bahasanya. Nah, akhirnya kita bisa menyalip. Berikutnya saya jelaskan tentang catatan ya. Untuk rekaman video ini ada catatan, yaitu saya menggunakan memory card yang kurang sesuai sebenarnya untuk standar action cam, karena saya belum beli yang baru. Saya itu pakai memori VGen ya, VGen 4 GB. Nah, kelasnya ini kelas 6 ya, bukan kelas 10. Jadi untuk merekam sebesar 4 GB itu hanya cukup untuk 27 menit ya, kisarannya itu. Jadi di bawah setengah jam lah untuk ukuran 1080p 30 fps. Ya, berikutnya teman-teman, saya akan langsung ini ya, saya sampaikan alasan ataupun fungsi ya, manfaat dan kegunaan action cam yang saya beli. Jadi yang namanya ini ya, kita nggak gampang dapat duit dari kerjaan, jadi kita untuk beli sesuatu juga harus pertimbangkan. Nah, setelah melalui beberapa pertimbangan, saya kira action cam Akaso ini multifungsi ya, bisa digunakan untuk berbagai macam kegunaan ya, ataupun acara ataupun kegiatan. Nah, ini kita sudah sampai di Desa Cikakak. Kita akan masuk ke gang ya, masuk ke gang menuju Masjid Saka Tunggal ya, masjid yang terkenal, merupakan masjid tertua di Indonesia kalau tidak salah. Kita masuk ke kanan. Nah, itu saya sampaikan manfaat ya, atau fungsi kegunaan. Yang pertama, tentunya saya ingin menggunakan action cam ini untuk dokumentasi vlog ya, atau kegiatan outdoor ataupun traveling ataupun hiking ya, pendakian gunung. Intinya untuk kegiatan outdoor ya, bisa menggunakan action cam ini. Berikutnya, ini action cam ini bisa dipasang di helm sepeda seperti yang saya pakai sekarang. Ini saya pasang di helm sepeda. Tentunya perjalanan semacam ini sebelum sampai ke lokasi jadinya bisa terekam ya. Kemudian selain di helm sepeda juga bisa dipasang di helm motor juga ya teman-teman. Kalau helm motornya full face itu bisa dipasang di depan ya, tapi karena saya punyanya helm half face dan belum saya pasang, nanti kemungkinan kalau tidak di bagian samping ya, samping kiri ya, di bagian atas helm lah itu ya. Dan itu kalau buat anak-anak sekarang kan untuk motovlogging ya, itu bisa dipakai untuk motovlogging ya. Mungkin saya belum sampai situ lah, saya mungkin nanti untuk daily rutin saja, rutinitas keseharian pada saat berangkat sekolah ya, ataupun pulang ataupun perjalanan ke tempat lain.
Untuk kegiatan outdoor lain bisa sampai berenang ya, tentunya kalau Akaso ini V50X ini masih harus menggunakan case waterproof case ya. Bisa juga untuk snorkeling ataupun menyelam dengan kedalaman tertentu. Selanjutnya memang tujuan saya beli kamera ini, jadi sebelum sampai tujuan lokasi ya, kita healing, kita berlibur, kita vacation ataupun traveling, kita sudah bisa membuat konten ya. Misalnya konten semacam ini dalam perjalanan sudah bisa dibuat konten hasil rekamannya ya. Selain itu sebagaimana kita tahu ya teman-teman, sebagian besar waktu kita, apalagi di kota-kota besar itu kan, waktu kita habis di jalanan ya, banyak waktu yang habis di jalanan. Makanya saya kira perlu ada dokumentasi lah ya, jadi ada kenangan ya ataupun memori, bukan cuma bagi kita ya, mungkin bagi orang lain yang pernah lewat di sekitar jalan yang sering kita lalui, ataupun orang yang sedang merantau ya, pergi bekerja di luar kota dan rindu jalan kampung ataupun jalan di kotanya, itu bisa melihat video yang kita unggah nantinya di YouTube ya. Jadi itulah teman-teman alasan kenapa saya memilih Akaso V50X ya sebagai action cam yang akan saya gunakan untuk keperluan vlogging ya, motovlog ataupun daily routine, dan kegiatan-kegiatan outdoor lain yang akan saya lakukan nantinya. Mungkin teman-teman ada yang ingin berkomentar ataupun bertanya ya terkait Akaso ini, ataupun terkait dengan lokasi yang saya lewati ini. Mungkin ada yang pernah ya menuju ke Masjid Sakat Tunggal dan Taman Kera. Jadi ini lokasinya di Cikakak, saya sampaikan lagi, Desa Cikakak, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas. Beberapa waktu yang lalu wisata ini cukup terkenal ya, karena sempat disambangi oleh Menteri Pariwisata ya, Bapak Sandiaga Uno. Jadi satu dari beberapa desa begitulah yang terpilih ya, atau terbaik ya, masyarakat desanya menyiapkan wisata yang terbaik di Jawa Tengah atau di Indonesia, itulah saya lupa. Jadi itu prestasi dari wisata Masjid Sakat Tunggal dan Taman Kera ini. Sebagai gambaran nantinya teman-teman, namanya sesuai itu ya, Masjid Sakat Tunggal. Saka itu dalam bahasa Jawa artinya tiang ya dalam bahasa Indonesia. Nah ini sebelah kanan, kalau kita naik ke atas ke kanan ini adalah wisata Antap. Nanti setelah ke Masjid Sakat Tunggal saya akan ke Antap situ, dan akan saya buat videonya juga teman-teman. Saya lanjutkan. Nah itu tadi Saka ya, Saka itu tiang, sedangkan Tunggal artinya satu ya. Jadi masjid itu hanya ada satu tiang yang berada di tengah. Saya pernah masuk ke dalamnya, masjidnya tidak cukup besar ya, seperti musola begitu saja, tapi memang tiangnya cuma satu ada di tengah ya, yang ada di dalam. Terus untuk Taman Kera, jadi di jalan sebelum menuju Masjid Sakat Tunggal itu memang banyak keranya ya, banyak kera yang berkeliaran, dan itu menjadi yang menarik ya, yang bisa kita lihat dan dokumentasikan ya. Nanti akan saya sampaikan videonya di konten berikutnya ya teman-teman. Saya kira cukup untuk video alasan kenapa saya memilih Akaso V50X sebagai action cam yang akan saya pakai sehari-hari. Terima kasih telah mengikuti video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hari baik teman-teman. Ada ya?
kuat iki tenang. Oh ya. Alhamdulillah.